Gundam ini termasuk dari salah satu model kit terfavorit serta yang paling keren di franchise Gundam. Nah, ini dia High Grade Freedom Gundam dari Bandai. Yuk langsung aja kita review. Buat teman-teman, selamat datang di channel Warung Mas Yok. Di sini kita bakal bahas berbagai hal-hal menarik yang pastinya sayang banget buat dilewatkan. Jadi kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan kita lanjut ke videonya. Dirilis pada tahun 2015, HG Freedom Gundam ini dibanderol dengan harga 1.800 yen atau sekitar 190 ribuan. Kalau masuk Indonesia dengan rate 165, normalnya harusnya harganya sekitar 300 ribu. Di marketplace Indonesia masih banyak yang jual kok dengan harga yang cukup wajar. Jadi jangan kemakan harga gorengan. Apalagi untuk kit 10 tahun yang lalu, pastinya itu jadi nggak worth it kalau dibandingkan dengan high grade keluaran terbaru. Ini dia Freedom Gundam setelah dirakit. Bandai dengan sukses membawa Freedom Gundam yang ada di anime menjadi sebuah model kit yang bisa dinikmati oleh para fans Gundam Seed. Karena ini seri revive yang artinya banyak perubahan dari desain ataupun teknologi yang diimplementasikan Bandai untuk mengubah Freedom Gundam seri lama. Jadi model kit yang lebih estetik serta menjadi favorit dari para penggemarnya. Desain Freedom Gundam Revive ini cukup estetik dan memanjakan orang yang ngerakitnya. Main unitnya sendiri ramping dan tidak terlalu banyak detail yang terkesan lebay. Bandai memilih membuat desain sederhana tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita lihat desain Gundam zaman dulu yang jadul itu, aura kotak-kotaknya itu sangat terasa. Tapi di seri Freedom Gundam ini desain yang ada lebih ramping dan agak kelancip, bukan lagi ke kotak-kotak. Tetap aja model kit ini nggak melenceng dari desain animenya, jadi kabar baik buat fans seri Gundam Seed, kalian bisa dapat model kit yang agak anime akurat. Masuk ke bagian artikulasi, pada bagian kepalanya dapat diartikulasikan seperti gerakan ke kanan dan ke kiri, juga bisa menghadap ke atas dan ke bawah sedikit. Artikulasi di kepalanya juga tidak terhalang armor body, jadi cukup mudah mengganti posisi kepalanya. Untuk bagian lengannya hanya menggunakan ball joint dan polycaps, jadi artikulasi di bahunya itu cukup terbatas. Tapi masih ada ruang gerak yang memberikan kemudahan untuk memosekkan bagian tangannya. Dari lengannya sendiri bisa direntangkan ke atas, selain itu juga sudah double joint, jadi bisa ditekuk maksimal. Untuk tangan sebenarnya ini cukup lumayan lah untuk di pose-pose. Yang agak bermasalah menurutku ada di bagian sambungan body dan waist-nya. Karena entah kenapa dia nggak mau masuk dengan sempurna, akhirnya bikin model kit ini jadi kurang solid sih. Karena menggunakan sambungan polycaps, body dan waist-nya ini lama-kelamaan bakal mudah lepas. Maka dari itu sedia lem atau kutek untuk memperkuat sambungannya. Armor bagian waist depan juga bisa dibuka. Dan bagian kaki artikulasinya itu cukup luas, bisa direntangkan sejauh ini. Serta sudah double joint sehingga bisa ditekuk dan dipose bermacam-macam. Bagian railgunnya bisa dipanjangkan atau bisa juga ditekuk. Gundam Freedom ini punya beberapa aksesoris. Yang pertama kita dapat tamengnya. Part warna merah di sisinya ini menggunakan stiker foil. Sayang banget gak ada konektor tameng ke lengannya, hanya gagang kayak gini. Selanjutnya kita juga bakal dapat sebuah beam rifle. Terdapat part yang bisa digerakkan pada bagian bawahnya. Rifle-nya juga bisa dipasang di belakang Freedom Gundam. Caranya tinggal pasangkan pack di bagian rifle ke waist belakang Freedom Gundam. Next ada sepasang beam saber beserta efek clear warna merah. Gak cuma itu, dua beam saber tadi bisa digabungkan jadi satu. Jadi senjatanya makin panjang gitu. Kalau lagi nggak pakai efek beamnya, pegangan beam tadi bisa ditaruh di atas railgun.
Kita bakal bahas bagian kekurangan Freedom Gundam ini. Yang pertama, bodinya ini mudah lepas. Karena memang hanya menggunakan ball joint tanpa ada mekanisme kuncinya. Sehingga bodinya gampang lepas saat kita pose. Tapi ini lepasnya itu nggak yang terlalu parah, dia masih bisa nempel, cuman kalau kita pose terlalu sering dia bakal gampang lepas. Bagian railgunnya lama-kelamaan dia juga gampang lepas. Handle beam saber kalau dipasangkan di railgunnya itu dia nggak mau ngelock, jadi ya mudah lepas juga. Untuk tamengnya sendiri ini cuman pakai gagang seperti ini ya. Kalau misalnya di awal dia itu masih ngelock, tapi lama-kelamaan kalau misalnya kalian pose-pose yang agak ekstrim, dia itu juga gampang lepas-lepas juga tamengnya. Yang terakhir bagian backpacknya lama-kelamaan dia itu mudah lepas. Jadi itu dia review singkat dari Freedom Gundam Revive Bandai. Aku minta maaf karena nggak review secara detail dari perbandingan ukuran atau perbandingan dengan versi bootlegnya. Tapi baik lagi ke kesimpulannya, dengan harga 300 ribuan, apakah worth buat dibeli? Ini kembali ke kalian masing-masing. Karena kalau kalian fans Gundam Seed tentunya wajib beli. Dari segi desain yang estetik, gimmick yang menarik, serta potensi pose-pose yang dihasilkan juga sangat banyak. Apalagi model kit ini tuh punya sayap ya. Biasanya kan ada orang-orang yang nyari Gundam itu yang ada sayapnya. Jadi makin sulit nolak model kit ini. Cuma di range harga 300 ribuan banyak juga opsi model kit lain. Bisa ke Rising Freedom, Immortal Justice, atau HG modern yang rilis akhir-akhir ini. Karena Freedom Gundam ini tergolong udah cukup lama. Penyakitnya pun masih ada, seperti part yang gampang lepas akibat penggunaan polycaps, kadang bikin pengalaman pose setelah merakit itu jadi mengecewakan. Tapi aku yakin sih kalau kalian selesai rakit, model kit ini tuh bakalan solid. Cuman dalam beberapa waktu kemudian, jangan heran kalau nemu part yang mudah lepas. Banyak kok solusi yang bisa dilakukan, jadi tinggal kreativitasnya aja diterapin. Ya, itu dia review singkat tentang Freedom Gundam Revive dari Bandai. Kalau kalian suka, langsung beli aja. Tapi kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, biar nggak ketinggalan review menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.